posisinya kan duduk gitu loh, terus rambutnya Duduk itu di kasur, terurai, duduk di kasur ini terurai. kayak agak nunduk gitu, kayak ya kayak di film-film horor gitu loh. Jadi, halo semua, kembali lagi di YouTube Diary Army. Hari ini kita mau cerita sedikit pengalaman kita ngekos di waktu kita di Surabaya. Kita itu banyak banget, ada berapa kali pindah kosan gitu waktu di Surabaya, dan semuanya itu menurut aku, namanya juga mungkin kos-kosan kan sering kosong ya, jadi menurut aku itu kayak gimana gitu rasanya. Nah, kemarin itu kita bulan berapa ya kita ke Surabaya itu, pokoknya bulan Desember kita terbang ke Surabaya. Kita itu berangkatnya dari sini itu kan penerbangan kita itu pas jam sore ya, jam 6 sore itu kita terbang. Jadi sampai di Surabaya itu jam 6 juga kan. Nah, terus dari bandara menuju kos-kosan itu sekitar 1 jam gitu ya. Kita itu homestay dulu ya, karena kita nggak sempet karena kemalaman nyari kos-kosan, jadi kita di homestay dulu, walaupun lumayan mahal ya, nggak apa-apa karena cuma 1 malam doang. Terus kan kita tuh malam ke situ kan, sampainya sekitar jam 9-an lebih gitu. Itu kita dapet kamar yang nomor berapa ya, nomor 5 itu kayak paling ujung deket kayak lorong gitu. Oh iya, pas malam itu aku sempat video juga sih, nanti kalau ada videonya aku kasih lihat ya. Nah, terus itu nggak kenapa-napa. Terus pas besok paginya itu kita pagi-pagi kan jam berapa ya, sekitar jam 6 itu kita udah bangun, kita mandi siap-siap, terus kita dikasih breakfast juga, kita makan. Nah, di situ aku tuh ngerekam semuanya, aku rekam itu kamar mandi buat rencananya tuh buat video TikTok gitu. Dan ternyata setelah berapa menit HP aku mati total, pokoknya mati total, nggak bisa hidup selama berapa menit, sampai kita keluar dari kamarnya itu baru bisa nyala loh. Kita mau ke rumah sakit tuh barunya. Iya, kita mau ke rumah sakit. Pokoknya keluar dari kamar itu deh, di mobil ya, kayaknya langsung bisa nyala. Tapi videonya itu kayak hilang semua gitu. Nggak tahu, mungkin HP aku sih atau memorinya ya kayak gitu. Dan jangan-jangan di kamarnya ada nggak tahu juga ya. Tapi alhamdulillahnya mungkin memori aku aja sih yang error. Setelah kita pulang udah berapa bulan sih, baru-baru ini aja videonya itu baru muncul. Itu menurut kalian memori aku yang rusak atau emang orang di sananya tuh kayak nggak mau di video gitu, karena HP aku tiba-tiba mati padahal nggak pernah kayak gitu. Terus ya kita kan keesokan harinya kita ke rumah sakit tuh. Terus kita pulang dari rumah sakit, kita cari kos-kosan. Kita udah pernah juga sih ngekos di situ, jadi kita langsung aja nggak nyari ya, langsung ke situ. Dan kok bisa, nggak tahu kebetulan apa gimana, selalu kosong gitu. Setiap kita ke situ kayak kita kan tanya, Mbak ada yang kosong nggak? Ada. Dan ternyata emang kosong semua gitu loh. Waktu pertama juga gitu, kosong semuanya. Itu kamarnya di atas tuh, di lantai 2 ya, kita itu ada 8 kamar dan nggak ada isinya, semua kosong semua. Waktu itu cuma kita doang. Depan kosannya itu ada pohon besar lagi ya. Iya, nah kita kan lantai 2 tuh, dan kita itu ngambil yang pinggir jalan gitu loh, jadi ada jendelanya gitu. Nah, buka jendela itu ada pohon besar banget, pohon di pinggir jalan raya gitu loh guys. Nggak tahu pohon apa ya, yang daunnya kecil-kecil, pohonnya itu besar banget. Tapi lihat pohon beringin juga ya, tapi besar banget gitu loh. Nah, kita itu di situ dulu ya, waktu pertama itu kita kamar nomor berapa ya? Pokoknya sebelah dari kamar yang ini. Iya, sebelah. Kamar tapi di tengah, nggak di jendelanya gitu. Nah, tapi kita ngambil kamar mandi di luar nih, karena
harganya lumayan kalau kamar mandi di dalam. Jadi nggak apa-apa lah, karena kita sendirian juga kan, nggak ada yang ngekos juga situ, jadi kita bebas pakai WC umumnya itu, nggak antri nggak apa, jadi mending di luar aja. Cuma ya itu takutnya itu kalau pas kita pengen pipis malam itu kita harus keluar, kita ngelewatin kamar-kamar yang kosong, dan posisi WC-nya itu di deket tangga ya, di deket tangga. Nah kos-kosannya ini itu kayak kos-kosan tua gitu loh, aku nggak tahu juga ya udah lama banget tuh gimana, karena kayak udah kusam banget ya, kayak nggak tahu hawanya atau emang kos-kosannya ya, kayak hawanya itu kayak hawa-hawa zaman dulu banget gitu, padahal kayaknya bangunan baru deh. Ini bangunan baru. Itu tuh posisinya di tangga, di atas tangga itu gimana ya, pas kita naik tangga, nah kita udah mentok itu tuh ada cermin kan ya, ada cermin kayak cermin jadul gitu, kayak apa ya, kayak cermin nenek sihir yang di film-film gitu, kayak film horor gitu loh guys. Nah kebetulan di tangganya itu lampunya itu konslet, kayak nggak tahu kenapa mati pokoknya gitu, jadi nggak dilampuin. Bayangin deh kita di lantai 2 sendirian, satu kamar, kita aja yang ngisi gitu loh, kita paling ujung. Jadi kita kalau mau keluar tuh ngelewatin kamar kosong, ngelewatin WC yang serem gitu tadi ya, dan turunin tangga yang gelap gitu. Bayangin aja kalian, aku aja kalau malam nggak berani keluar gitu loh, pipis aja kadang suka ditahan-tahan karena emang apa ya, WC-nya itu kalau kita masuk itu kayak berasa banget apa ya, kayak ada sesuatu yang iya, lihat. kayak ada kayak di atas itu ada sesuatu yang gede kayak lagi ngeliatin kita gitu. Aku di sana waktu itu nggak berani cerita sama suami aku. Ternyata pas kita udah pulang nih juga kita cerita gini karena alhamdulillah dan mudah-mudahan kita nggak kesana lagi. Insya Allah kemarin tuh yang terakhir kita kesana untuk berobat, dan next time tuh kita kesananya jalan-jalan aja ya. Nggak berobat, iya. Dan kita nggak bakal ngekos di situ juga kali ya kalau kita traveling gitu. Nah, ada juga satu kejadiannya ya, kita udah berapa hari di situ yang ada orang baju merah di kamar itu. Oh gitu. Yang jadi kan pas maghrib itu maghrib kita udah berapa hari gitu ya di situ ya. Sudah jalan berapa? Kayaknya Nara udah operasi juga ya? Kayaknya udah jalan 15 harian kita di situ. Iya. Kurang lebih segitu. Ada orang nih ngekos, tapi cuma 1 malam doang. Jadi kebesokannya itu mereka itu check out, jadi dibersihin kan, dibersihin itu. Bersihin sama kayak ya mungkin petugas kebersihannya iya, gitu. Petugas kebersihan hotelnya Petugas lah. kebersihan hotel. Cuma dipanggilnya sewaktu-waktu aja dia. Nah pas maghrib, pas ayah lagi wudhu enggak kan posisinya itu kamarnya dibukain semua kan. Kamarnya dibuka semua. Mungkin supaya sirkulasi udaranya keluar masuk gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu. Dibukain semuanya, tapi yang tukang bersih-bersihnya ini nggak ada. Gitu, ini suami aku sih yang gimana ya? Yang ngalamin, aku kan di dalam. Jadi kan pas ayah mau wudhu maghrib itu kan sudah azan maghrib, keluar dari kamar kita. Nah pas mau sampai ke WC-nya itu kayak sekilas gitu lihat orang duduk baju merah, kayak udah nenek-nenek kayak gitu, rambutnya panjang kayak segini. Selesai wudhu itu sekalinya malam Jumat juga ya? Iya pas malam Jumat kan aku selesai wudhu dibuka kamar mandinya, nah pintunya itu sudah ketutup lagi. Nah jadinya tanda tanya ini pas itu balik tadi lagi. Iya pas balik lagi keluar dari WC-nya itu, pas balik mau ke kamar kita. Iya. Selesai wudhu Kan itu ayah ngelihatnya pas sekilas aja, cuma pas keluar dari WC. Iya keluar dari WC. Enggak, pas mau masuk. Nah sekilas kayak gitu, kayak gitu aja melihatnya. Emang nggak berani banget kan, ngeliatin banget rambutnya panjang merah gitu, nenek lagi. Iya. Itu pas maghrib banget. Iya pas udah keluarnya bikin kaget lagi. Terus pintunya ketutup. Penasaran kan? Diliatin lagi sama ayah. Iya. Itu pintunya tuh udah nutup. Dan nggak ada suara sama sekali. Jadi kita malam itu kita ketar-ketir kayak ketakutan banget gitu. Itu orang apa lain iya, gitu. Iya, soalnya posisinya kan duduk gitu loh, terus rambutnya duduk itu terurai. Duduk di kasur, ini terurai. Kayak agak nunduk gitu, kayak film-film horor gitu loh. Jadi kita sama
sama sekali nggak keluar gitu loh, kita takut Malam banget. itu nggak keluar ya? Iya. Nggak beli makan, Terus nggak beli apa. saking penasarannya gitu, terus keesokan harinya udah siang aku bilang dong sama yang punya kos-kosannya itu. Dan pas aku bilang, kata aku kan, kemarin yang jaga kemarin yang bersih-bersih itu perempuan apa laki-laki, dan kata mbaknya itu laki-laki. Laki-laki. Waduh, di situ terus Tambahan iya, terus aku bilang kan, loh kok kemarin ada kayak perempuan kayak nenek-nenek gitu ya. Iya, nenek. Kayak nenek-nenek gitu, soalnya kan kayak beruban kayak gitu, baju merah duduk. Terus kata yang punya kos-kosannya juga, laki-laki mbak sendirian lagi katanya gitu. Jadi di situ kita yang punya kos-kosannya juga takut. Juga. Dia itu sih aja sampai heran gitu loh. Terus aku bilang, beneran hanya nggak ngada-ngada, emang kejadiannya kayak gitu kan. Makanya aku bilang sama yang punya kos-kosan, karena emang kita ketakutan banget, takut kan. Terus penasaran lah kita ini semua, udah takut banget. Jadi yang punya kos-kosannya itu nelpon dong ke petugas kebersihannya itu, dan iya tuh memastikan, dan ternyata ini antara serem atau lucu ya waktu itu kita ya. Dan ternyata itu adalah kayak asisten tukang bersih-bersihnya gitu loh. Tukang bersih-bersihnya itu kayak bawa temen gitu buat bantuin dia. Astagfirullah, di situ itu udah kayak ketar-ketir, ketakutan banget. Sempat mikir juga mau pindah kosan ya. Iya. Bisa ada gitu tuh gimana soalnya gitu. kan kosong terus gitu loh guys, dan emang serem juga. Lorongnya aja itu kecil gitu loh, dan kamarnya banyak. Yang bikin kita bingung juga mau pindah kemarin sudah bayar sebulan. Iya. Jadi sayang juga. Kita sempat mikir mau pindah, tapi kita udah bayar 1 bulan. Jadi nanti kan hangus, ya udah kita udahlah gitu. Beraniin aja gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata lain hantu guys, itu tuh tukang bersih-bersihnya bawa teman tapi nggak bilang gitu loh. Dan nggak tahu juga kok posisinya bisa kayak gitu. Lanjut lagi ya, kita udah pindah ke yang tadi yang ke pelosok. Sempat berapa hari? 3-4 hari ya? Lumayan lama, 5 harian gitu. Iya, mau seminggu. Seminggu. Nah, hari kelima itu kayaknya pekan 6 yang kita habis makan. Iya. Terus botolnya itu masih di lantai. Pas kita naik tuh tiba-tiba botolnya itu kayak jatuh. Iya. Kayak ada yang jatuhin gitu loh. Padahal posisi lantainya itu lurus, nggak ada gempa. Gempa nggak ada juga. Kalau ada gempa kan berasa kita kan. Keluar semua kita dari kamar. Ini nggak ada gempa. Kita habis makan satu makan kan. Itu posisinya kan Botol nggak ada kipas iya, botol angin, minum air terus putih kan. pintu juga ditutup ya. Nah, itu ditutup. Botol air minum yang kemasan gede tuh, Kemasan gede. yang gede itu ya, kayak profit. Iya. Itu masih ada isinya ya. Masih banyak. Tiba-tiba tuh kan mesinnya kayak gini, tiba-tiba Terus kita naik, kita kaget kan gitu, suaranya. terus gelundung. Suaranya kan dengeran banget gitu tuh. Iya. Baru naik, baru ke kasur, baru sebentar aja Jatuh kayak gitu. Jadi kita, jatuh. nah apa ya gitu, nggak ada angin. Kita Coba kita nggak berani ya. Iya, tapi udahlah Jangan paling ngomong ya. kenapa aja. Karena kita takut. Paling kena angin. Karena lah kita. posisi kamar kita juga pasti bawah tangga, depan Bawah tangga banget. depan tangga. Itu ada berapa, 3 lantai kayaknya. Iya, 3 lantai. Kita tuh lantai dasar, terus ada lantai 2, dan di atas itu paling atas tuh kayak buat jemuran gitu. Tapi itu gedung ya, kayak Iya, lain rumah itu kayak gedung kos-kosan, emang bener-bener kos-kosan gede gitu loh guys. berapa lantai? 3 lantai ya? 3. 3 lantai. Yang paling atas kan yang kita jemur baju itu. Udah, segini aja dulu ya. Segini aja dulu ya video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa bersyukur. Dah.